Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, pada kali ini kita akan ngaji tentang kitab kopi dan rokok yang ditulis oleh Mbah Ihsan Jampes. Kitab ini pada dasarnya berupa syair-syair seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Syair-syair ini berbahar rojas atau bernada rojas. Jadi kalau dalam ilmu arut ada bahar atau not yang dinamakan rojas, ya rojizan bilaumi fi musaladi. Kalau diterapkan pada bait yang ditulis oleh Mbah Ihsan Jampes, maka jadinya alhamdulillahilladzi qad ja'ala hilaful ummati li rahmatin jala wa nawwara quluba ahlil ilmi bi ma'rifatil haqqi fil ahkami. Itulah bunyi dari dua bait pertama yang ditulis oleh Mbah Ihsan Jampes untuk mengawali karya atau kitab beliau yang membahas tentang kopi dan rokok. Baik, langsung saja kita coba baca dan kita pahami apa yang beliau tulis. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalam akhirat beloko. Dari pembukaan kitab ini kita tahu bahwa Mbah Ihsan Jampes ini adalah orang Islam, intelektual muslim. Buktinya beliau memulai karya dengan bismillah. Ini menandakan bahwa beliau bukan intelektual yang tidak beragama, tapi beliau adalah intelektual yang beragama. Berarti beliau juga mendeklarasikan diri sebagai orang muslim dan siap dengan konsekuensi orang muslim, yakni mematuhi hukum Islam dan bukan orang yang asal bicara tanpa adanya dasar. Beliau juga menerapkan beberapa hadis atau asar ya, tentang pentingnya atau keutamaannya memulai satu amal dengan bismillah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwiyah ya, dari hadis Yazid bin Khalid dari Sulaiman bin Buraidah. Dalam sebuah riwayat Abdul Karim Abi Umayyah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebuah ayat diturunkan kepadaku, ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi selainku kecuali Sulaiman bin Daud. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Ibnu Marduwiyah dan hadis riwayat Tabrani. Ada juga riwayat yang dari Jabir bin Abdullah ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim turun, awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang, laut bergelombang dan setan dilempari di langit. Allah bersumpah dengan kebesarannya dan keagungannya bahwa sesuatu yang dinamai dengan namanya niscaya mendapatkan keberkahannya. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hakim dan Al-Bazzar. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Waqi', dari Al-Ma'mashi, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah dari 19 malaikat Zabaniyah,
hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah menjadikan setiap huruf sebagai pelindung baginya dari setiap malaikat zabaniyah. Dikutip dari Ibnu Athaillah dan Al-Qurtubi. Dari Asim pernah mendengar Abu Tamimah bercerita tentang boncengan Rasulullah. Ketika hewan yang dikendari oleh Nabi tergelincir, ia berkata, celakalah setan atau wail lisaiton, seperti itu. Rasulullah menegurnya, jangan bilang celaka setan, karena ia akan membesar hingga sebesar rumah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Murduwiyah dan An-Nasai. Dan berkata, demi kekuatanku aku akan gulingkan dia. Tapi kau bilang bismillah, maka setan akan mengecil hingga sebesar lalat. Hadis riwayat Ahmad. Juga ada satu asar yang berkata kurang lebih artinya seperti ini. Ini merupakan berkah dari bismillah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengawali aktivitas dan ucapan dengan bismillah. Perkataan ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim juz 1. Kita juga tahu dengan ini bahwa Bayi Ihsan Jampes itu menulis bismillah itu bukan hal remeh. Beliau juga menerapkan hadis-hadis ini atau hadis-hadis yang serupa tentang pentingnya memulai sebuah perbuatan, baik itu ucapan ataupun tulisan dan lain sebagainya, dengan bismillah. Dengan demikian kita juga tahu bahwa Bayi Ihsan Jampes ini adalah seorang muslim yang baik dan taat. Beliau bukan saja muslim identitasnya, namun perilakunya juga muslim. Buktinya beliau juga mengamalkan hadis yang memuat keutamaan basmalah. Baik, kita lanjutkan lagi masuk ke dalam bait yang pertama atau syair pada baris pertama. Alhamdulillah utawi segalane puji, baik itu puji qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan hadis ala hadis. Lillahi ku kagungane Allah, qad ja'ala kan teman-teman dadekake hilafa ummati ing beda-bedane umat, di rahmatin ing dadi rahmat jala kang bertelo apa hilafal ummati. Seperti yang didawuhkan oleh Habib Lutfi bin Yahya, bahwa makna alhamdulillah bukan hanya sekedar segala puji bagi Allah, tapi perlu penjabaran yang lebih rinci lagi untuk memaknai alhamdulillah, yakni segala puji dari Tuhan kepada Tuhan sendiri, segala puji dari Tuhan kepada makhluknya, segala pujian dari makhluknya kepada Tuhan, dan segala pujian dari makhluknya kepada makhluknya itu milik Allah. Jadi alhamdulillah itu kalau dirinci menjadi seperti itu. Jadi pujian dari Tuhan untuk Tuhan, Tuhan kepada makhluk, makhluk kepada Tuhan, dan pujian makhluk kepada makhluk. Semua pujian itu milik Allah. Lalu dalam bait pertama ini, setelah berhamdalah, Bayi Ihsan juga mensifati Tuhan sebagai pencipta segala perbedaan. Tidak berhenti di situ saja, tapi juga menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Namun perlu digarisbawahi bahwa apa yang Bayi Ihsan Jampes maksud sebagai perbedaan umat di sini, beliau maksudkan sebagai perbedaan dari para mujtahid. Jadi bukan perbedaan yang sama-sama memiliki. Jadi perbedaan yang sama-sama memiliki dasar ilmu dan argumentasi yang kuat, bukan hanya sekedar berbeda saja, apalagi tanpa ilmu. Ini juga menandakan bahwa Bayi Ihsan merupakan sosok yang biasa-biasa saja terhadap perbedaan, tidak kaget akan perbedaan, dan
anti terhadap perbedaan. Tidak kaget bila di beberapa bait berikutnya Mbak Ihsan akan memaparkan perbedaan-perbedaan ulama terhadap masalah kopi dan rokok. Oke, masuk ke bait selanjutnya. Wa nawwarolan paling cahaya sapa Allah quluba ahlil ilmi ing atine ahli ilmu bima arifati haqqi kelawan ngaweruhi barang kang hak fil ahkami ing dalem babakan biro-biro hukum. Lalu Mbak Ihsan juga menjelaskan bahwa hukum itu adalah bagian dari anugerah Tuhan, yakni Tuhan menerangi hati para pakar ilmu atau biasa kita sebut sebagai ulama. Yakni Tuhan menerangi hati para ulama. Terus dengan terangnya hati itu para ulama atau pakar ini dapat mengetahui hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar di sini termasuk di dalamnya adalah perkara hukum. Tidak dijelaskan hukum apa saja atau tidak dirinci hukum apa saja yang dimaksud dalam bait ini. Ini menandakan bahwa segala hukum adalah bagian dari hal-hal yang benar yang dimaksud dalam bait ini. Termasuk di dalamnya adalah hukum terkait kopi dan rokok yang akan kita bahas secara panjang kali lebar dalam kitab ini. Baik itu adalah penjabaran dari 2 bait pembukaan dari kitab ini. Untuk selanjutnya kita akan mengobrolkan atau mengkajinya lagi pada kesempatan yang lain bila memang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Oke. Sekian dari saya pada program ngaji tipis-tipis ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau kami sampaikan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.